Selamat datang di Sulkifli Coel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Karir itu seperti kamu saya. Jangan dikasih coba kah? Coba. Jadi Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Sulkifli. Di sini saya akan sharing bersama Kakanda Saka. Zakaria. Kakanda, oke, Saka, bro, halo. Jadi di sini mau sharing Kak. Oke. Bagaimana kira-kira caraku untuk bisa berpenghasilan di YouTube, di Instagram, di sosial media? Bagaimana langkahnya kira-kira Kak? Sebenarnya kalau langsung berpenghasilan susah bro, toh proses dulu. Karena kalau misal bagaimana punya penghasilan, bagaimana nanti aduh nah, harus sudah ada followersmu. Kalau misal kau memang mau cari uang di Instagram, toh kalau misal mau di YouTube ya harus ada subscriber, toh bagaimana cara dapat uang di sosial media kalau misal ternyata kau tidak punya masa, ke orang bagaimana bisa yakin kalau misal beriklan kau terus bisa laku jualannya kalau misal kau tidak punya masa gitu. Jadi yang pertama harus kau pikir itu bagaimana caranya bisa ya minimal ada followers gitu. Di luar beli nih, karena saya dari dulu sampai sekarang tidak pernah respect sama orang yang beli followers tuh. Kemarin itu sempat buka Google Kak. Terus dia itu searching nggak di Google cara jadi YouTuber, selebgram. Yang pertama itu harus konsisten deh. Cara konsisten bagaimana Kak? Untuk satu konten konsisten di situ konten atau bagaimana? Jadi kalau misal masalah konten toh, kan tidak mungkin itu konten bikin langsung bagus. Sebenarnya saya pakai rumusnya Panji. Ada rumusnya Panji begini. Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi bikin kok sesuatu yang beda. Kenapa saat itu orang Bantaeng itu naik? Karena beda Ki. Dia orang pertama menurutku yang punya konsep yang meskipun alay, bucin, tapi ada masanya. Secara orang baru lagi lihat ada pada konten yang begini, yang hanya sekedar kata-kata di ujung lagu dikasih slow motion. Tapi kita lihat efeknya tuh ada masanya, ada penontonnya, ada followersnya, begitu. Jadi bikin kok sesuatu yang mungkin tidak ada orang bikin. Pun kalau misal mau adopsi idenya orang, harus kok pikir Ki bagaimana biar sembunyi gitu, kayak bukan ide orang ini kau ambil ya begitu ya. Karena kadang anak-anak sebenarnya kita intip youtuber luar negeri, jadi kita lihat oh mereka mainnya begini. Nah itu jika kita ambil premisnya, terus itu ambil bahannya kan, terus kita ubah di konsepnya secara konsep. Pokoknya kita sembunyi ke bagaimana seolah-olah ini bukan idenya orang, minimal begitu. Tapi kalau misal bisa kau bikin ide yang murni dari kau, lebih bagus lagi. Yang penting itu. Kalau tidak bisa kau bagus sekali, paling tidak beda mungkin saja. Konsisten itu bagaimana nih? Biar kontenmu be aja gitu. Tapi kalau hari-hari kau upload, pasti orang akan nonton gitu. Meskipun mungkin lagi, tapi hari-hari akan ada penyik orang yang suka. Nah itu orang yang suka yang kau jaga begitu. Untuk sekarang kali ini, kira-kira mana yang lebih bagus untuk langkah ke depanku? Saya mulai di Instagram atau jadi YouTubers? Kayaknya di Instagram dulu. Karena dari Instagram bisa giring orang ke YouTube. Karena YouTube itu bukan di tempat aktivitas yang sering, paham? Kalau misalkan Instagram orang stalker, orang tulis chat, orang posting foto, orang bisa baku DM. Kalau misalnya YouTube kan tidak, orang memang nonton saja. Bagaimana cara mau dinonton kalau kau tidak tahu? Jadi dari Instagram kau dulu cari orang, minimal kau kasih tahu orang kalau ada lah cowok yang di sini yang bikin konten. Nah setelah itu baru. Tapi kalau misal mau kau nonton lengkapnya kontenku, silakan mau ke YouTube kok begitu. Tapi kita ini Kak, termasuk kan kuliah Kak, pernah pergi. Kita kan pertama terkenal itu kuliah di Rotterdam, Amsterdam. Ya. Kira kan kita ini riwayat kayak R&B eksistensitas, kayak jalur prestasi kita untuk bisa booming diri kita, bisa kasih perkenalkan diri kita. Jadi itu kayak berdampak tuh ini dari eksistensi kita. Iyalah. Cuman tuh bro, sebenarnya
kalau saya itu bisa kak bilang orangnya yang kalau dalam karir begitu, entertain begitu, sebenarnya tuh rata ya. Flat di perjalananku, saya itu tidak mau kayak jadi stand up yang stand up sekali ya tinggi sekali, tidak. Jadi saya itu kayak biar begini, cuman lurus kita lurus. Daripada begini tiba-tiba turun begitu. Jadi saya itu stand up kak, terus ke penyiar radio, aku coba film, aku coba pokoknya aku tes semua, aku coba YouTube begitu. Jadi bukan apa tadi kalau kata horizontal. Jadi karir itu seperti kamu saja. Yang dikasih cocok enggak? Cocok enggak? Jadi jangan mau jadi stand up comedian yang paling bagus, jangan, karena biar lagi bagus kok tetap lo akan kalah dengan stand up comedian yang pertama. Tidak ada yang bisa geser ke Panjira, dijadikan dan sebagainya. Tidak ada yang bisa geser kita, dia yang pertama. Sekarang bagaimana kok jadi yang beda? Makanya stand up comedian Makassar yang beda siapa nih? Sama itu Kak Kribo. Itu jadi penanda itu gitu. Jadi beda menurut saya itu. Itu sih rumus yang kuat menurutku. Gitu. Jadi soal karir saya tidak terlalu buru-buru ya langsung mau ke atas. Biar ini slow. Cuman ada posisi gitu. Stand up ke radio ke YouTube ke film begitu. Karena selama ini kita selalu perhatikan di Instagram kita, kayak begitu tonji, followersnya begitu tonji. Kalau nggak salah 46 berapa? Sekarang 51,3. Kak, kenapa nggak mau buat konten-konten di Instagram kak? ada Ji, cuman saya itu bro sebenarnya tidak mau terbebani dengan Instagram. Maksudnya kalau ada bikin begitu. Jadi makanya aku bilang tadi mending selesai, tidak mau aja dibilang influencer sekali yang sampai apalagi konten ini. Aduh kenapa ini like-ku kurang nih, tidak sempurna banyak. Begitu kan bisa menyiksa diri itu. Jadi saya jadi scroll saja. Jadi sekarang ini saya rasakan kak, terkadang merasa rugi sekali ya. Karena dari sisi pemikiran itu saya punya bakat ya. Segi apa yang ada. Pernah masuk dia juga di stand up Indonesia Time. Pernah komik juga. Iya, pernah juara 2 di sini Kopi Batas. Di acaranya Om Sultan Makassar. Iya. Oh, sama Kak Donald di juara 1, saya juara 2. Yang Ari teman tak Ari terus juara 3. Bagus, berarti ada nih. Berarti kok secara penulisan ada di bekal betul. Iya. Karena itu sebenarnya yang penting bro. Bahkan lihat mungkin sekarang di TV justru ada stand up itu yang isi bintang Emon. Iya, pokoknya kalaupun misal dia tidak di depan layar, kok kira dia dicabut lucu karena siapa? Ada timnya siapa? Anak stand up. Itu begitu jadi sebenarnya teknik penulisan yang bagus itu penting sekali untuk karya lah. Karena saya betul endorse saja Instastory yang 15 detik gitu itu tulis gitu. Saking betul itu 15 detik itu tulis gitu. Jadi enggak intinya ini untuk orang yang pemula yang mau terkenal dari segi eksistensinya. Jadi selebgram untuk pemula. Sebenarnya tuh kalau mau kejar eksistensi itu apa nih? Sisa karena kalau misal itu patokan nating tulus mau ke konsep atau nating tulus mau bekerja bikin mau saja, yang penting konsisten itu. Tidak tahu itu video yang mana yang akan viral itu begitu. Karya yang manamu yang akan kasih naik kok. Jadi bikin itu saja. Bikin saja. Masalah bagus tidak itu. Urusan orang itu kan dia apa yang nilai itu. Yang penting mendapat rumusnya sudah. Bagaimana ini apa ini yang orang dapat nanti bikin begitu. Oh iya Pak. Siap. Makasih ya.